Setelah itu saya nyoba usaha kecil-kecilan, Pak. Dimulai dari tempat kos. Saya beli dari orang bahan gom apalah kecil-kecilan gitu, Pak. Ya, saat ini saya bersama Pak Ali Ananda. Ya, dalam hal ini sebagai, saya boleh sebut CEO atau ownernya Alia Graphic kan? Ya, pemilik aja ya, owner lah. Iya. Nah, kebetulan kita sore hari ini bisa ketemu di SPE Grand City Surabaya. Oke. Ya Pak, terima kasih ada waktunya. Ini sahabat lama, ini udah lama nggak ketemu setelah pandemi. Nah, Pak Ali, terkait dengan Alia Graphic kan nih Pak, boleh sedikit diceritakan mulainya tahun berapa sampai berkembang seperti sekarang, Pak? Oke. Sebelumnya terima kasih nih Pak atas kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol. Pak Rudi termasuk inspirasi saya dalam hal mesin apa wes saya anggap guru lah Pak ya. Termasuk Pak Paulus juga itu. Oke. Saya awalnya itu di Surabaya itu tahun 2000 Pak. Tahun 2000 persis. Ya. Tahun 2000 saya kerja di salah satu perusahaan sampai tahun 2002. 2002, 2 tahun lah ya. Bekerja, cari pengalaman. Betul. Setelah itu saya nyoba usaha kecil-kecilan Pak. Dimulai dari tempat kos. Saya beli dari orang bahan gom apalah kecil-kecilan gitu Pak. Kebetulan ibu kosnya baik Pak, jadi saya dikasih space buat stok. Ya seiring waktu itu Pak, kecil-kecilan terus, lama-lama saya nyoba beli ruko Pak. Enggak, maksudnya awal waktu itu masih ngekos ditanya. Masih ngekos. Waktu di Surabaya ngekos. Masih ngekos, karena itu peralihan waktu itu saya ikut ke orang mau nyoba-nyoba sendiri Pak. Emang asalnya dari mana? Saya pikir asli Surabaya. Oh enggak, asli Semarang saya. Oh, asli Semarang. Dari Semarang. Di Surabaya merantau. Merantau karena kebetulan waktu itu istri kuliah di Ubaya. Oh, istri masih pacar. Yo. Halo. Yo. Oh gitu. Jadi pada saat 2002 berarti ya setelah selesai bekerja. Nah, bermula dari tempat kos jadinya, mulai usaha kecil-kecilan. Usaha apa tadi? Ya, jual-jual bahan kimia Pak, harga 100.000, 200.000 gitulah. Udah mulai belajar trading lah. Yo, kecil-kecilan dulu. Oh, menarik ya. Waktu itu saya bilang, saya kan kebetulan punya papa mertua tuh orangnya baik dan support terus Pak. Saya bilang, waktu dulu saya bilangnya Om itu Pak, belum papa belum. Pak ya. Saya bilang, Om, saya tak nyoba usaha kecil ya Om ya. Ini ada 1-2 orang yang mau support saya. Nah, waktu itu ayah saya bilang, kamu coba pelajari dulu segala macam. Ya, seiring waktu saya tekad Pak, mulailah tetap jalan terus ya. Akhirnya seiring waktu mulai 1 karyawan sampai sekarang ya beberapa karyawan. Di bisnis yang sama waktu itu? Waktu dulu saya supply di offset Pak. Oh, supply offset. Kebutuhan offset sudah mulai digital belum banyak Pak, bahkan belum ada dulu Pak. Jadi saya fokus di offset. Kita jualan plat cetak, lalu chemical-chemicalnya, lalu tinta segala macam gitu Pak. Ini kecil-kecilan gitu terus lah. Seiring waktu ya mulai grow karena dibantu banyak teman. Apa yang melatar belakangi bergerak di bidang itu chemical untuk offset? Nah, terus terang ayah saya tuh distributor salah satu merek tinta terkenal. Oh, dari ayah sudah mulai. Cuman kan saya tidak boleh jualan tinta itu di Surabaya Pak. Jadi saya pengalaman ayah saya yang jualan tinta itu dipraktekkan ada bahan-bahan lain loh yang bisa kamu jual. Oh begitu. Jadi kita belajar satu gitu Pak. Jadi papa belum mengizinkan jualan produknya? Oh tidak dapat izin karena papa saya hanya distributor untuk area Semarang. Oh main distributor. Gitu. Iya. Nah terus berjalannya waktu dengan usaha kecil ini tempat kos, berapa lama di tempat kos itu? Mungkin ya hampir 1 tahun lebih kali Pak ya. Sampai 2003-2004 ya? Kira-kira saya lupa persisnya tahunnya Pak. Seiring waktu kita
kita ngambil ruko kecil gitu Pak. Mulai dari satu ruko, berkembang, ngambil 2 ruko, mulai berkembang lagi, pindah terus lah Pak, seperti itulah kira-kira. Oke. Nah, artinya dari awal untuk consumable-nya printing offset bermula dari sana ya bisnisnya. Betul. Terus kemudian berkembang menangani sekarang digital printing, itu mulai dari kapan? Nah, itu rada lupa tuh Pak. Terus terang rada lupa tuh. Karena berjalannya waktu tuh, dulu saya disuruh bantu jual mesin sama salah satu temen lah, suruh bantu jual mesin. Waktu itu Pak, teman saya tuh intinya sampai memuji kita. Oh, iya? Lu jual mesin gak jual kacang lu? Kok kenceng banget gitu. Oh iya. Kita aja nggak iso sampai segitu. Temen itu di Jakarta atau apa? Di Jakarta Pak. Ngambil dari Jakarta mesinnya. Dia importir. Nah, aku ngambil ke dia Pak. Nah, dari situ, ternyata jual mesin seperti ini. Nah, lalu juga kita mulai merambah ke consumable-nya Pak. Nah, consumable dari digital printing ini. Mulai dari front lead, tinta dan lain sebagainya juga. Itu. Nah, terus kemudian setelah digital printing dengan consumable-nya, termasuk mulai bermain di media cetaknya. Media cetak tuh sebetulnya tuh kita mungkin, saya lupa ya Pak ya, berapa tahun lalu ya, kira-kira mungkin 5 tahun atau 6 tahun lalu, saya udah lupa Pak. Itu mulai ada terus Pak. Ya ini salah satu, saya ngomong hobinya kita ini gini Pak. Pada saat resesi itu, pada saat COVID kemarin, itu kan banyak kacau toh ekonomi Pak. Termasuk divisi mesinnya kita tuh sudah terima PO di cancel semua tuh Pak. Wah, kita benar-benar kacau Pak. Tapi kebetulan loh Pak, kita hanya kacaunya tuh yang terutama yang Alea ya. Paling sebulan 2 bulan lah Pak. Seiring itu waktu malah omsetnya naik Pak. Di awal pandemi, hanya 2 bulan saja. Iya, malah gerak Pak, gerak terus. Ternyata pada saat itu kan banyak terjadi PHK Pak. Banyak orang-orang tuh nyoba bikin UMKM, bikin kue lah, bikin makanan yang macam-macam lah Pak ya. Bikin apa yang notabene perlu label Pak. Nah, pada saat itu kita sudah jadi distributornya Camel Pak. Dari bahannya, jadi bahan cetaknya. Betul. Nah, waktu itu malah penjualannya Camel tuh naik terus Pak. Penjualan mesin menurun, penjualan media naik. Betul. Karena banyak orang butuh labeling semua. Betul Pak. Betul. Akhirnya mulai step by step jalan terus, dan kita disupport Camel Pak. Camel termasuk perusahaan lokal, tetapi supportnya yang luar biasa Pak. Dia begitu ada problem langsung ditangani, cepat sekali penanganan. Problem dan arti apa nih dari segi media? Sometimes kan semua hal selalu ada masalah Pak. Entah ngejam, entah mungkin ada spot segala macam. Responnya dari pabrik itu cepat sekali ke penanganannya ke customer itu. Medianya coatingnya tidak rata. Betul, kadang-kadang gitu. Dan seiring waktu mereka improve terus Pak. Ya, seiring waktu juga omset kita ikut naik. Itu. Ya, puji Tuhan lah ya. Ya, bersyukur lah. Bersyukur. Ini pameran 2 hari juga membuka omset yang luar biasa nih Pak. Serius? Untuk Camel, serius itu Pak. Sampai pabrik itu bilang, aduh kapasitas kita sampai sekian nih, nggak nututi loh sama permintaan kamu loh. Waduh, bersyukur nih Pak. Bukan nyerah sih, pabrik itu Camel pabrik gede Pak. Cepet ya. Dia barusan install mesin baru juga, yang terbaru dari Jerman. Nah, tapi kan memang mereka kan karena perusahaan itu sudah itu loh Pak, kayak ISO semua rapi. Jadi mereka punya schedule yang benar semua lah. Schedule-nya sampai nggak nututi ini Pak. Iya. Jadi bisa naik, perlu waktu lebih sedikit gitu loh Pak. Iya, bersyukur. Nah, bicara pameran SPE ini nih. Ya. Booth yang sangat menarik dan unik justru di sini nih. Ya kan, gitu ya. Wah, thank you lah. Kalau nanti ada penilaian dari Krista Media, mesti sini harusnya dijuarain. Dapat nih Pak, dapat Pak. Mau lihat dah? Oh sudah, boleh coba diperlihatkan. Piagamnya di mana Her? Cari piagam booth terunik. Iya. Tuh kan baru disampaikan tadi. Iya. Kita dapat nih Pak. Bersyukur nih dapat nih. Ayo kita coba tampilkan. Nah, ini dia booth teruniknya di SPE 2023. Ini Pak, ini punya kita nih Pak. Boleh coba disorot. Iya beneran, Unique Stand Award
Wih, tanda tangan banyak tuh. Iya, tantangan Iya. banyak. Ah, selamat Pak Ali. Iya, mau foto dulu. Ayo, mau difoto dulu. Loh, seakan-akan saya menyerahkan jadinya. Nggak apa-apa, Pak. Nah, boleh diceritakan konsep booth-nya ini Pak seperti apa? Gini Pak, intinya saya kebetulan loh Pak ya, bukan maksud mau show off ya. Kebetulan setiap kali event kita dapat Pak. Dapat penghargaan tapi ya macam-macam gitu ya. Nah, tapi untuk konsep kali ini Pak, saya tuh berpikir gini. Sebetulnya yang datang tuh semua temennya kita Pak. Ya. Kita kenal semua. Kita jual produk, mereka juga sudah tahu semua. Ya sudah loh Pak, kita hanya ngasih privilege untuk teman-teman kita. Ayo makan-makan, ngopi. Kita sebenarnya ada pop mie segala macam nih Pak. Kalau Bapak mau kita ready nih pop mie. Jadi saya kan teman-teman kan mungkin setelah muter-muter capek, ayo mampir ke sini ngobrol-ngobrol. Saya lu nggak harus beli tuh Pak. Wong di luar kita sudah kenal semua, teman baik semua gitu loh Pak. Silaturahmi lah ya. Betul. Ngobrol. Kan asik kok naik santai gini Pak gitu. Nah, luar biasa sekali. Nah, satu pertanyaan terakhir mungkin. Oke. Karena kita kenal Alia Grafika. Oke. Terus ada satu lagi Olmex. Oke. Bedanya di mana? Oke, gini Pak. Dulu sebenarnya jadi satu Pak. Kita jualan mesin sama jual consumable. Oke. Tapi nggak sampai waktu lama. Lalu kita bagi dua dah. PT Olmex sama CV Alea. Saya kepingin intinya fokus Pak. Kita fokus handling customer. Karena bagaimanapun jual mesin tidak hanya jual mesin. Kita harus jaga after sales-nya segala macam. Itu perlu konsentrasi segala macam, Pak. Jadi kita benar-benar pisah divisinya. Sampai-sampai sales-nya pun kita pisah, Pak. Sales mesin fokus ke mesin, sales consumable fokus ke consumable. Yang mesin ini apa? Olmex. Olmex. Yang Alia Grafika consumable. Alia Grafika. Jadi tujuan kita intinya supaya lebih fokus, Pak. Masing-masing bisa fokus. Fokus service ke customer. Ya, saya tidak mati melayani kebutuhan Betul, customer ya. betul sekali. Betul. Oke, terima kasih sekali Pak Ali untuk waktunya sudah diberikan Sama-sama. dan keterangannya menarik, pengalaman hidupnya. Sekali lagi bersama Alia Ananda dari Ali Alia Ananda, Grafika. Ali Ananda, Pak. Ali Ananda, sorry, Ali Ananda. Minta maaf, Ali Ananda dari Alia Apa-apa. Grafika. Jadi kepleset. Saya juga terima kasih kesempatannya saya ngomong-ngomong dengan Pak Rudi. Lama sekali nggak ketemu ya Pak. Mungkin 5 tahun lebih kali ya. Tapi Pak Rudi tetap kelihatan muda. Hebat. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Pak Ali. Oke Pak Rudi, terima kasih banyak atas semuanya. Terima Ya. kasih.